What's up, brosis traders? Welcome back to my channel. Ya, saya akan membagikan analisa teknikal saya untuk market Dow Jones, Nasdaq, dan Gold untuk periode 9 Oktober 2023 hingga 13 Oktober 2023. Tidak usah berlama-lama lagi, yuk langsung aja ke monitor. Let's go! Halo guys, ini udah di monitor ya. Seperti yang saya bilang tadi, saya akan membagikan analisa teknikal saya secara teknikal ya. Untuk 3 market, yaitu yang pertama Dow Jones, Nasdaq, dan Gold. Pertama saya akan membahas untuk market Dow Jones dulu ya. By the way, ini untuk periode minggu depan, sekarang tanggal 8 Oktober ya, hari Minggu ya. Ini untuk 1 minggu ke depan. Ini untuk periode tanggal 9 Oktober sampai 13 Oktober 2023. Oke. Sebelum kita menganalisa satu-satu dalam ketiga market itu, biasanya saya itu lihat ada news apa saja untuk 1 minggu ke depan. Oke, saya biasanya lihatnya di Forex Factory ya. Forex Factory untuk 1 minggu depan tanggal 9 hingga tanggal 13. Woi, ini sudah saya filter sebenarnya. Saya itu kalau lihat news itu, kalau di Forex Factory saya cuma lihat file yang berwarna orange dan yang berwarna merah, karena itu news yang sangat mempengaruhi dengan signifikan di market-market tersebut. Jadi kan biasanya kan ada warna putih, warna kuning, warna orange, dan warna merah kalau di Forex Factory. Nah, saya biasanya memfilter aja, karena yang warna putih dan warna kuning itu biasanya nggak terlalu signifikan terhadap market. Yang warna orange sama yang warna merah ini yang biasanya signifikan. Oke, untuk hari Senin depan, itu tidak ada news ya, tidak ada news yang signifikan. Dan untuk hari Selasanya, itu cuman untuk Australia sama CNY ya. Ini CNY ini apa aja? I don't know, CNY. What is CNY? Yang tahu, monggo silakan komen di bawah. Untuk hari Rabunya, karena kita hanya membahas ketiga market aja ya, Dow Jones, Nasdaq, dan Gold, otomatis yang perlu kita perhatikan itu yang USD saja. Untuk yang Australia, AUD, CNY, GBP, pokoknya yang USD, yang di luar USD itu abaikan saja, karena kita hanya membahas Nasdaq, Dow Jones, dan Gold. Oke, untuk hari Rabunya itu kita ada FOMC member Weller Speaks ya. Ini lumayan berpengaruh ya. Ini jam 12 dini hari ini. Terus nanti setengah 8 malamnya itu ada core PPI. Jam 19 ada core PPI juga. Jam 9.15 malamnya itu juga ada FOMC lagi. Jam 1 dini hari pada hari Kamis, ini FOMC meeting minutes ini yang sangat-sangat mempengaruhi pergerakan Dow Jones, Nasdaq, dan Gold. Ini perlu dicatat ya, perlu digarisbawahi ya. Dan setengah 8-nya ada core CPI, ada CPI lah ya. Dan untuk hari Jumatnya, untuk USD, FOMC, member Harker Speaks, dan Perlim, UOM, Customer Sentiment. Terus terang saya tidak pernah memperdulikan sebenarnya mereka ini membahas apa, karena saya anaknya teknikal banget. Saya cuma perlu tahu
newsnya ini warnanya apa. Karena dari warna ini, dari warna-warna file ini, saya tahu pergerakan market itu pada news ini akan sesignifikan apa. Jadi kalau orange dan merah, kalau orange itu ya kenceng juga, tapi nggak seberapa kenceng. Yang merah-merah ini, itu yang biasanya mempengaruhi pergerakan gold, pergerakan Nasdaq sama Dow Jones, dan per forex yang ada USD-nya itu bisa mempengaruhi sangat signifikan. Jadi itu aja ya. Jadi lumayan banyak nih minggu depan ini kita dari hari Senin sampai Senin kita nggak ada news. Dari hari Selasa ya sampai hari Jumat itu USD banyak nih news-newsnya nih. Lumayan ini, banyak merahnya pula. Jadi untuk teman-teman kalau mau trading di per yang ada USD-nya, per forex yang ada USD-nya atau di Dow Jones, Nasdaq atau di gold, di komoditi seperti gold, perlu diwaspadai ya, karena banyak news ya minggu depan ya. News-newsnya lumayan mempengaruhi sangat signifikan nanti itu dalam ketiga market yang nanti kita bahas ini ya. Oke. Untuk yang pertama, saya akan membahas Dow Jones terlebih dahulu ya. Tadi kan ada 3 pair ya, Dow Jones, Nasdaq, dan Gold. Yang pertama kita akan membahas Dow Jones terlebih dahulu. Oke, untuk Dow Jones, karena kita akan menganalisa dalam satu periode itu 1 minggu, yaitu tanggal 9 sampai tanggal 30 Oktober 2023, maka saya akan memulai dari time frame weekly terlebih dahulu. Untuk pada time frame weekly-nya ini, kalau kita lihat secara gamblang dari sini saja, dari area yang ada di sini, nih area yang mulai dari sini, itu pergerakan Dow Jones sebenarnya itu sideways. Kalau dari yang dikotain sini aja ya. Kenapa kok bisa sideways? Karena Dow Jones hanya bergerak di memantul-mantul di area resisten dan support dan resistennya ya. Kalau kita lihat mana supportnya, mana resistennya itu seperti ini. Ini kalau saya biasanya melihat mau mencari support dan resistennya itu saya tidak memakai candle bar, tidak memakai candle seperti ini, tapi saya beralih ke line chart ya. Saya ubah ke line chart dulu, saya lihat, oh seperti ini di daerah sini, ketika harga menyentuh di sini bergerak dengan signifikan, naik ke atas signifikan. Ini juga, ketika harga menyentuh di level ini, memantul dengan signifikan, lumayan. Ini juga kan, area-area ini. Ini adalah key, kalau saya bilang ini adalah key support resistennya itu ada di sini, ada di tengah ini. Ini kalau saya ya. Sekali lagi kalau ini saya. Jadi ini bisa menjadi key support dan key resisten ketika ketika harga berada di atas daerah ini adalah key supportnya. Ketika harga menembus dan memantul retest dan mantul ke tajam ini adalah key resistennya, dan ini adalah key support yang kedua ya. Seperti itu. Oke. Jadi kita harus deal dulu kalau Dow Jones ini secara weekly pergerakannya masih sideways, oke? Sideways seperti ini. Nah, sideways kan, dia nggak tahu nih kemana nih, seperti ini, oke. Nah, yang perlu kita perhatikan saat ini itu harga sekarang berada, oke ini saya hilangkan dulu ya, udah paham lah ya. Harga sekarang sedang memfalse break ya, key supportnya. Key supportnya di mana? Ini adalah key supportnya yang tadi saya bilang, ini adalah key supportnya. Ini adalah key support. Nih, garis biru yang di tengah ini adalah key supportnya. Ini adalah terjadi false break ya, candle yang ini ya. Kalau kita lihat candle ini, dia memfalse break key supportnya. Kalau saya sih bilangnya ini adalah key supportnya ya, seperti itu. Tapi nggak tahu kalau misalnya teman-teman ada yang nggak setuju dan ada yang berpendapat bukan itu hanya support ya, nggak apa-apa. Kalau saya sih
memberi apa ya, kalau saya sih bilangnya ini adalah key supportnya. Jadi ini false break. Jadi ada kemungkinan secara weekly ada kemungkinan ya, secara weekly harga akan memantul ke atas. Kemungkinan akan seperti ini pergerakannya. Satu, akan memantul ke atas. Mantul ke atas, kemudian mungkin dia akan kembali lagi ketika nanti dia akan menguji resisten yang ada di sini nih. Resisten yang ada di sini dia akan memantul ke bawah lagi. Tapi secara garis besar, ingat ini secara garis besarnya, kalau kita melihat di exponential moving average, BTW saya memakai exponential moving average 200 ya, exponential moving average 200, kalau kita lihat harga itu bergerak di atas EMA 200-nya atau exponential moving average 200-nya. Jadi secara garis besarnya banget, bukan hanya di sini, bukan hanya yang di sini, tapi lebih ke garis besarnya, ini. Kalau ditarik ini garis besarnya, sebenarnya harga ini Dow Jones itu masih bergerak dalam tren bullish karena masih bergerak di atas EMA 200-nya. Jadi ada kemungkinan seperti ini. Harga akan, karena ini terjadi false break, harga Dow Jones nanti akan bergerak naik ke atas. Sorry, ini ada dua skenario. Sekali lagi ini time frame weekly ya. Dan menguji resisten yang di atas ini, turun ke bawah hanya segini, karena di sini ada area supportnya juga, area support seperti ini, strong support, dan lalu baru melanjutkan kenaikannya, tren bullishnya. Seperti itu. Itu adalah skenario pertama. Skenario kedua, skenario keduanya, harga Dow Jones akan bergerak ke atas, membreakout resistennya, balik lagi untuk retest, lalu naik ke atas. Jadi itu kemungkinan weekly beberapa minggu ke depan itu akan seperti itu ya, karena ini kan time frame-nya weekly, jadi satu candle ini ya satu minggu. Jadi kalau kita ngomong secara satu minggu ke depannya, ya kita nggak usah muluk-muluk sampai yang segini. Secara satu minggu ke depannya, kemungkinan dia harga akan memantul ke atas atau memantul menuju ke resistennya. Seperti itu. Ini kalau kita lihat secara time frame weekly. Oke, kita pindah ke time frame daily ya. Pada time frame daily, ini time frame daily. Daily-nya seperti ini, daily-nya. Oke, kita lihat ya, daily-nya ini ya ada false break di sini, dan ini saya garis support resisten yang ada di weekly ini saya hilangi dulu supaya nggak bingung ya. Yang di weekly tadi saya hilangkan dulu karena ini akan berpindah ke time frame daily. Oke, ini secara daily. Oke, secara daily-nya kita lihat harga ini sebenarnya masih dalam kondisi bearish. Sekali lagi ini secara daily ya, ini masih bearish. Kalau kita tarik garis trend line-nya, ini dari ujung sini, ini dari ujung sini ke ujung yang satunya, nih. Ini harga masih bearish. Akan tetapi, ingat di sini poin ini
ini bisa dijadikan patokan ya. Kalau saya bilang itu patokan sebagai key supportnya. Sebentar, saya horizontal line. Key resistennya ya. Jadi harga, jika kita tarik di sini, ini kan harga memantul, ketika harga berada di sini kan memantul sangat-sangat ke dalam ya, langsung ke dalam ya. Jadi saya biasanya garisnya gitu sih. Di sini adalah key support dan key support resistennya. Saya balik ke candle bar lagi, dan ternyata harga ini untuk daily-nya ini kalau saya bilang masih false break, tapi false break-nya ini belum valid karena harga ini masih menguji di area key support resistennya. Kalau di dalam hal ini adalah key resistennya. Seperti itu. Jadi kita lihat apakah nanti besok Senin harga bisa membreakout key resistennya ini, ya kita lihat aja nanti. Untuk lebih untuk lebih detailnya, biasanya saya kalau trading itu menggunakan sebagai screen ininya ya, screen time frame besarnya. Saya itu sebenarnya jarang banget melihat di time frame weekly dan daily. Karena ini saya ingin membedah, menganalisa untuk Anda ya, membantu Anda dalam melihat outlook ke depannya itu seperti apa nanti untuk Nasdaq, Dow Jones, dan Gold. Dalam hal ini Dow Jones. Akhirnya saya ya harus lihat di weekly dan daily seperti itu. Saya biasanya lihatnya di time frame H4, di time frame 4 jam. Oke, kita lihat time frame 4 jamnya seperti apa. Ini saya hilangkan dulu. Time frame 4 jamnya, nah ini mulai kelihatan. Oke, ini mulai kelihatan. Time frame 4 jamnya. Kita nggak perlu sampai narik ke sini dulu, narik ke belakang. Kita lihat ini aja dulu. Ini sebenarnya kalau saya lihat, ini bisa dijadikan resisten, strong resisten. Ini karena ketika harga menyentuh di area, ini, nih, yang saya garisin ini, harga langsung area ini langsung memantulkan harga ke bawah dengan sangat signifikan. Seperti itu ya. Jadi saya biasanya langsung mengasih tanda bahwa ini adalah key resistennya seperti itu. Kita balik lagi ke candle ya. Wah, ini kalau dilihat dari sini, key resistennya ini sudah ada candle pin bar. Pertama kita harus lihat ada candle pin bar. Ini adalah candle pin bar atau Pinocchio biasanya kalau saya bilang. Ini candle pin bar. Nih, yang merah nih ya. Ada candle pin bar yang false break key resistennya. Lah, ini bahaya. Bisa jadi nanti atau besok harga akan bergerak ke bawah menuju ke area ini. Ini kalau biasanya orang bilang ini area supply demand. Biasanya gitu. Orang-orang ngomongnya gitu, tapi kalau saya sih ya supply and demand ya mungkin ya. Mungkin harga akan memantul ke bawah. Ada kemungkinan harga akan di time frame 4 ya, Dow Jones akan melanjutkan penurunannya terlebih dahulu. Sampai mana? Kalau saya biasanya ya sampai sini karena harga ketika berada di sini dipantulkan menuju ke atas. Jadi ini adalah key supportnya itu ada di sini. Jadi ada kemungkinan harga itu akan menuju ke key supportnya, baru dia nanti akan naik ke atas. Itu jadi kemungkinan saya hari Senin ini kemungkinan ya kalau saya masuk di Dow Jones, saya nyari posisi sell di Dow Jones. Itu kalau saya ya.
Ya monggo kalau misalnya ada yang beda pendapat, ya nggak apa-apa. Ini kan analisa saya ya. Analisa kan bisa benar bisa salah. Ya seperti itu ya kan. Kita hanya bisa menganalisa market tetap yang menggerakkan, kan seperti itu. Oke, ini analisa saya untuk Dow Jones. Jadi kalau saya untuk hari Senin depan, kalau saya masuk di Dow Jones, saya akan cari posisi sell terlebih dahulu. Karena saya ingin mengikuti alurnya di H4. Karena saya kalau trading selalu, untuk screeningnya saya selalu menggunakan H4. Untuk entry-nya, saya biasanya di time frame M15. Kita lihat di M15 seperti apa. Oke, di time frame M15, harga masih bermain-main di ini ya, masih bermain-main di area key resistennya ya. Caranya masuk gimana? Ini kalau saya. Jadi caranya masuk kalau saya cari sell, saya pastikan dulu harga balik lagi ke key resistennya. Ketika nanti di M15 itu ada candle bearish pin bar atau inside bar, saya langsung sell. Saya langsung sell, TP saya ada di ini, ada di 32914. Itu saya itu. Kalau besok Senin saya masuk, jadi masuk di Dow Jones. Seperti itu. Oke. Jadi kira-kira seperti itu untuk market Dow Jones, dan apa yang akan saya lakukan jika saya masuk di Dow Jones hari Senin besok, ya seperti ini. Saya melihatnya seperti ini. Tapi secara keseluruhan sebenarnya Dow Jones ini bergerak dalam kondisi bullish. Kalau kita lihat ya, kalau kita lihat secara monthly malah lebih kelihatan lagi. Monthly pun, bentar, oke. Oke, hang. Nah, kalau kita lihat secara monthly, Dow Jones ini bergerak dalam kondisi bullish loh. Nih, bullish tuh. Bullish kan naik kan tuh, naik. Ini adalah bullish, tapi kan siapa yang mau trading melihat di monthly, masuknya monthly, masuknya daily? Kalau saya sih enggak ya, mungkin ada, tapi kalau saya enggak. Kalau saya lihatnya langsungnya di screeningnya di time frame 4 untuk screening seperti ini, masuknya di time frame M15. Ini kalau saya. Dan cara masuknya saya seperti itu. Oke, seperti itu. Oke, next kita akan bahas Nasdaq ya. Oke, next Nasdaq. Oke, Nasdaq. Oke, Nasdaq kita lihat secara weekly dulu ya. Karena kan ngomonginnya kan untuk 1 minggu ya. Dari periode tanggal 9 Oktober sampai 13 Oktober. Nah, ini menarik ini. Oke, kayak tadi, langsung pindah ke line chart. Kita cari key support resistennya. Ini adalah key support. Ini adalah key resistance. Di sini aja, nggak perlu sampai atas. Karena harga masih bergerak di sini. Oke. Baru kita pindah ke candle lagi. Oke. Kalau kita lihat secara weekly, untuk Nasdaq, itu harga sekarang, harga yang terjadi sekarang ini, yang terjadi minggu lalu, harga false break key supportnya yang ada di time frame weekly. Ini false break, ini ada false break. Nah, jika harga bergerak seperti ini secara weekly, menurut analisa saya ya dia akan menuju ke area resisten berikutnya yang berada di 15.649. Seperti itu. Itu secara weekly, oke? Bagaimana kalau secara daily?
Oke, daily. Ini saya hapus dulu ya, biar nanti nggak bingung nanti. Ini saya hapus secara daily. Secara daily, harga itu masih berada di tren bearish, sama seperti Dow Jones. Oke, kelihatan ya. Tapi bearishnya ini tidak, kalau saya bilang sih bearishnya ini lemah, tidak yang kenceng gitu. Ini sangat lemah. Jadi ada kemungkinan ya ini bakal naik ke atas. Naik ke atas, nanti retest tren yang ada di sini, baru melanjutkan naik ke atas seperti ini. Ini sangat lemah loh ini. Jadi dan ini dia membentuk candle seperti ini nih. Ada kemungkinan dia melanjutkan kenaikannya seperti itu. Ini kalau secara daily. Oke, saya nggak bakal berlama-lama. Saya langsung ngomong ke time frame H4-nya. Setidaknya kan saya sudah memberikan garis besarnya ya secara weekly. Dow Jones dan Nasdaq ini arahnya mau kemana gitu. Oke, kita langsung ke H4-nya untuk mencari key support resistennya supaya kita tahu nanti besok hari Senin kita mau ngapain seperti itu. Untuk kalau bagi Anda yang masuk di Nasdaq seperti itu. Oke, seperti biasa di H4 cara screening saya akan mencari key support dan resistennya. Line. Oke, kita cari. Harga sedang bermain-main di area mana? Oke. Ini adalah key resistance. Oke, ini adalah key support. Oke, ini key support karena harga ketika mantul di sini, memantul di area ini langsung terjun ke bawah. Kenapa kok saya sampai mencari ke belakang ini? Karena saya harus cari nih pemberhentian terakhir, penutupan terakhir dari harga ini. Dari harga ini itu mendekati area yang mana. Jadi saya harus mendekati. Saya cari. Oke, di sini ternyata saya menemukan di sini. Ini kalau di H4-nya. Kita fokus pada area ini saja. Key support, key resistance, oke? Langsung kita ada kemungkinan ini kan sedang membreakout ya. Breakoutnya tapi candlenya ini kecil, nggak yang kenceng kayak ini. Nggak yang kenceng marobuzu kayak gini nih. Ini kan candlenya kecil. Jadi kita harus lihat ini besok kalau mau masuk ini seperti apa. Nah, kalau saya sih kalau lihat kayak gini, saya langsung ke M15-nya. Nah, di sini kelihatan. Ini kalau saya lihat ini ya, di M15-nya ya. Perhatikan baik-baik. Oke. Harga dari bawah bergerak ke atas, membreakout key resisten. Ini kan awalnya kan key resisten ya, resistennya lalu turun ke bawah menguji key resisten yang tadi sudah dijebol dan ternyata ada membentuk inside bar. Ini bukan inside bar ini ya, bukan inside bar, false break ini adalah false break ya. Dia turun, breakout, ternyata dia dinaikkan lagi, ini mau naik. Nah, ini kalau kayak gini sebenarnya besok ini kalau mau masuk bisa. Ini kalau masuk posisi buy bisa. Dengan asumsi dengan stop loss-nya berada di area
ini stop loss saya. Kalau mau ngambil buy besok itu bisa langsung entry buy. Ini kalau saya ya, ini analisa saya nggak menyarankan, saya tidak merekomendasikan, tapi kalau saya besok kalau saya mau masuk buy, saya ambil posisi buy. Semua terserah Anda ya. Kalau Anda nggak mau ya nggak apa-apa. Ya, saya ambil posisi buy, langsung buy. Stop loss-nya berada di area 14.946. Area ini. Take profit saya ada di 15.229. Seperti itu untuk Nasdaq. Ini bisa ini. Saya biasanya suka yang kayak gini-gini. Jadi kalau mau entry, monggo silakan. Ini bukan saran. Semua resiko ada di tangan Anda, semua keputusan ada di tangan Anda. Oke? Seperti itu. Oke, Nasdaq seperti itu. Nah, untuk gold seperti apa? Oke, kita lihat goldnya seperti apa, oke? Gold sekarang. Nah, ini gold menarik nih. Kemarin kalau nggak salah itu, nggak tahu lagi rame yang di TikTok itu ya. Banyak influencer katanya, kalau yang nggak salah ya, kalau ternyata saya salah informasi ya mohon maaf, tapi katanya sih banyak influencer itu menyarankan untuk buy gold, tapi nyatanya turun. Ini emang ya kalau dilihat secara di time frame 4 jam, tower time frame H4 ya, ini dalam kondisi bearish seperti itu. Oke, kita lihat secara weekly-nya ya. Oke, wah. Secara weekly-nya, kalau kita lihat dari sini ke sini, nih, gold itu berada di structure sideways atau sedang berkonsolidasi. Untuk mengetahui di mana key support resistance-nya, seperti biasa lancar. Nah, ini key support, ini key resistance, ini key support. Terus sekarang ambil tengahnya mana? Ini key support resistance. Udah gini aja, gampang, nggak perlu sulit-sulit. Ini kalau saya kayak gini ya. Langsung balik lagi candle. Oke. Kita perhatikan yang ini aja. Oke, kita nggak usah lihat yang ke sini. Kita perhatikan yang ini aja. Ini harga ada rejection ya, bukan false break tapi rejection. Jadi key supportnya ini mereject harganya untuk naik ke atas sedikit banget ini minggu lalu ya. Jadi ada kemungkinan gold bisa jadi ya. Ini saya merekomendasi no. Ini masih kenceng sih gold ini. Bisa jadi untuk minggu depan dia bermain di area-area sini saja. Dia nggak langsung naik. Bahkan ada kemungkinan dia bakal membreakout key support yang ada di sini. Ini analisa saya. Jadi untuk gold di time frame weekly-nya ini ya masih sideways. Jadi ya perlu hati-hati, apalagi minggu depan itu banyak ini ya, banyak apa? Banyak news besar. Oke, ini secara weekly-nya seperti itu. Untuk daily-nya, ntar supaya nggak bingung, saya hilangkan dulu ini. Oke.
daily-nya. Nah, ini kelihatan. Oke. Seperti biasa, saya langsung nyari key support-nya. Sorry. Ini harga masih berada di sini, saya cari yang dekat. Ini satu nih. Satu. Temu. Yang dua. Saya akan ada di sini karena ketika harga di sini nih lumayan nih. Nah, kayak gini. Oke, fokusnya di sini dulu untuk daily, oke? Langsung pindah ke candle. Nah, ini perlu diperhatikan ini. Bisa jadi skenario pertama, kalau ini sampai di breakout, ada kemungkinan nanti dia bakal retest dulu. Ini di time frame daily. Kita melanjutkan ke akan sini. Itu skenario pertama daily-nya ya. Skenario kedua, ini biasanya jebakan kayak gini nih. Ini kan ibaratnya kan masih nge-false break ya. Ada kemungkinan nanti ada terjadi false break. Ini di false break. Terus tiba-tiba di daily-nya membentuk pin bar, lanjut turun ke bawah. Mau false break ini. Di resisten yang ada di sini ya. Seperti itu untuk daily-nya. Oke, langsung ke 4 hourly. Nah, ini screeningan saya ya. Kalau saya mau trading itu, screeningnya itu selalu di screening awalnya itu saya nggak pernah, jarang bahkan hampir nggak pernah. Mungkin ini untuk pertama kali itu saya jarang melihat weekly daily. Saya lihatnya di H4 aja. Kalau dilihat dari time frame H4, sebenarnya ini gold itu, ini kan ada konsolidasi nih kemarin nih NFP nih. Nah, kelihatan ya, konsolidasinya di breakout dan ada candle ini nih, ada retest di sini. Ini ada kemungkinan dia akan melanjutkan kenaikan menuju ke area 187362. Oke, karena key resistennya ada di sini. Ini kan di breakout nih. Terus ada candle kecil nih. Nih, di breakout. Breakout. Terus ada candle kecil satu ini. Kalau kelihatan tuh. Satu nih, candle yang kecil ini. Nah, ini candle yang kecil ini. Itu ada kemungkinan dia akan melanjutkan kenaikan menuju ke 1873. Tapi kita lihat aja besok gimana. Harusnya sih ini bisa masuk ini besok Senin ini. Langsung aja ke M15. Nah kan ini kelihatan. Ini kelihatan ini. Ya, dia bermain-main di area key supportnya. Dia tembus di breakout nih. Jadi support kan resisten nih. Kalau ditembus di breakout berarti kan resisten jadi support. Ya sudah, dia bermain-main di sini nih. Nah, ini kalau saya kalau misalkan saya masuk entry, saya entry buy, stop loss-nya ada di area ini. 1828. 1828.05 itu stop loss saya, entry buy. Target saya ada di 1873.62 atau di 1873. Jadi seperti itu sih untuk ketika market itu, dan untuk trading idea untuk hari Senin besok. Sebelumnya saya mohon maaf ya kalau misalnya saya ngomongnya masih agak belepotan karena ini baru pertama kali. Saya sadar saya harus menata cara bicara saya juga, cara ngomong saya juga. Saya masih belajar. Tapi kalau misalnya Anda bingung, Mas,
Mas Dani kok ini kayak gini kok kayak gitu, bingung atau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan langsung tanyakan di kolom komentar aja ya. Insya Allah nanti saya akan balas. Seperti itu. Dan jangan lupa sebenarnya saya juga sudah membuat video ada 10 part ya. Video bagaimana saya cara trading atau tutorial bagaimana saya trading. Jadi kalau ada teman-teman yang ingin trading seperti saya, menggunakan cara saya sebenarnya sudah ada 10 chapter atau 10 part mengenai bagaimana saya trading. Saya tradingnya simple sebenarnya. Saya trading hanya menggunakan price action dan melihat support resisten itu aja. Saya nggak pakai yang aneh-aneh, nggak pakai indikator aneh-aneh. Indikator juga saya pakai EMA 200, udah itu aja. Dan itu EMA 200 saya gunakan bukan untuk trigger saya entry, enggak. EMA 200 saya gunakan pure untuk melihat arah market secara besar, struktur market secara besar itu sebenarnya marketnya itu bearish, bullish, atau sideways, itu aja sebenarnya gunanya EMA 200. Seperti Paul Tudor Jones lah. Saya penggemar Paul Tudor Jones sama Richard Dennis. Ya, seperti itu. Jadi mungkin itu aja. Kalau misalnya ada pertanyaan, monggo silakan bisa tanyakan di kolom komentar. Jika ada kritikan juga bisa langsung tulis di kolom komentar supaya saya bisa membenahi diri lagi. Mungkin sekian ya untuk market outlook Nasdaq, Dow Jones, dan Gold. Semoga bisa membantu market outlook saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, yang gak enak di hati kalian semua. I guess I'll see you on the Friday, right? Ada live trading sesi 1 dan sesi 2. Harusnya hari Rabu ada live trading, tapi saya hari Rabu nggak bisa karena saya harus keluar kota. Itu mungkin saya masih perjalanan. Insya Allah hari Jumat ya, hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 ya. Ada 2 sesi, jangan lupa. Sesi 1 itu pukul 1 siang hingga pukul 4 sore. Untuk sesi keduanya mulai pukul 7 malam hingga pukul 10 malam. Oke? Mungkin itu aja. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya jika Anda berminat untuk ikut lanjut mengembangkan channel ini. I guess I'll see you on the next Friday. Okay? See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan ya. Sehat selalu untuk Anda semua. Bye.